Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di pagi hari yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk bersimpuh di tempat yang sangat mulia ini di dalam rangka yaitu ialah menunaikan mendirikan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkai salam semoga Allah curahkan kepada manusia budiman insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, doa merupakan inti sarinya ibadah. Doa merupakan sesuatu yang memang harus dilantunkan oleh seorang manusia kepada Tuhannya. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan permintaan kamu. Ada doa di mana kita berdoa kepada Allah langsung dikabul. Ada juga kita berdoa sekian lama belum dikabul-kabul oleh Allah. Nah, perubahan diri yang terjadi dalam diri kita dari tidak baik menjadi baik, setelah baik menjadi lebih baik, itu lebih utama ketimbang kita doa kepada Allah langsung Allah kasih. Makanya doa itu ada yang langsung cash sama Allah dikasih di dunia, ada yang pending dulu di akhirat. Makanya setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan untayan kata-kata baik dengan yang berbahasa Arab ataupun dengan berbahasa Indonesia, Allah Maha mengetahui akan apa yang ada di dalam hati kita. Salah satu doa yang terkenal di antaranya kita mohon kepada Allah yaitu doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Ini doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini selamat dalam beragama. Padahal agama tersebut
atau agama itu adalah untuk mengatur tatanan manusia bagaimana dia dekat dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah beragama, baik itu seorang muslim atau non muslim dan sebagainya, mereka yakin dengan apa yang mereka sembah, mereka akan bisa memanage dirinya, hatinya. Begitu juga kita umat Islam. Apalagi kita sekarang hidup di zaman era globalisasi dan informasi, di mana arus informasi dari dunia barat sudah masuk ke rumah, bahkan ke kamar-kamar kita. Mereka orang-orang yang tidak senang dengan orang yang beragama, mereka mengambil langkah apapun supaya mereka jauh dari Tuhannya. Mereka menebar duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, menjegal kawan seiring. Cara apapun dia lakuin supaya mereka tidak mengenal Tuhannya, supaya mereka melupakan sejarah nabinya, supaya mereka jauh dari kitab sucinya, supaya mereka tidak bisa memanage dirinya sendiri, bahkan hatinya. Manakala manusia sudah seperti itu, maka manusia kehilangan jati diri sebagai seorang manusia. Kayak apa dong kalau begitu? Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka sesat, kata Allah. Bahkan kesesatan mereka lebih sesat daripada binatang. Di mana seorang manusia yang di dalam hatinya tidak ada nilai-nilai agama, itu sesatnya seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Alhamdulillah. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah ridho Islam sebagai agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bersyukur. Maka dalam doa tersebut kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Supaya kita selamat nih di dalam menjalankan syariat agama yang kita cintai ini. Karena akan banyak fitnah-fitnah di akhir zaman di mana orang mempertahankan agama, mempertahankan akidah. Itu kata Rasul seperti orang menggenggam bara api. Dipegang itu bara, tangan kita kebakar, kita lepas, kita perlu. Bagaikan pakaian yang usang di badan, bagaikan ulat dalam cuka. Tuh, seperti itu hadirin. Itu udah digambar oleh Rasulullah. Di akhir zaman tuh keadaan manusia kayak begitu. Bahkan nanti ada sebuah pemikiran, udah dah, kalau urusan bisnis kita mah jangan bawa-bawa agama dah, udah kita mau bisnis di sini aja. Kalau udah dibawa-bawa agama rada ribet nih, soalnya ada halalnya, ada haramnya. Agama taruh dulu di rumah. Iman taruh dulu di laci, kunci biar rapat. Nah kan pola pemikiran-pemikiran seperti ini akan menggiring manusia setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, dia akan menjauhi akan agamanya, terutama jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya kering. Ketika itu sudah terjadi, maka manusia sudah mulai kehilangan jati dirinya. Kalau ibarat mobil motor itu udah mulai oleng, udah kagak enak disetirnya motor tuh. Ini apanya nih ya? Kok motor ke kiri sendiri, ke kanan sendiri? Oh, setangnya jangan-jangan ini nggak benar. Oh, jangan-jangan bannya ini nggak benar ini. Oh, jangan-jangan
Apa namanya tuh yang di dalam tuh? Yang banyak pelor-pelornya itu tuh. Oh ininya kali jangan-jangan. Baru perkiraan. Akhirnya kita nggak nyaman, kita turun dari motor, kita cek setang kita keras, bagus. Ban kita bagus. Apanya ini? Bingung. Ternyata penyakitnya ada di dalam. Kelaharnya itu udah hancur. Mungkin karena kena tanggul dan lain sebagainya. Kenapa kok saya malas banget qiyamul lail? Kenapa kok saya malas banget baca Quran? Kenapa kok saya malas banget zikir? Kenapa kok saya malas banget berdoa? Kenapa kok saya malas banget sedekah? Kenapa kok saya dulu sama anak yatim sayang, sekarang malah senangnya emaknya anak yatim? Pertanyaan begitu tuh. Itu lihatnya jangan ke mana? Ke keluarnya, tapi lihatnya kemana? Ke dalam. Dalam diri manusia ada segumpal darah, apabila dia baik seluruh tubuh, apabila dia jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Kan begitu tuh syair qasidah yang diambil dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat hatinya. Kalau ini hati sudah rusak, kalau ini hati sudah terkontaminasi dengan nuktoh yang banyak tuh, maka jangan heran. Seperti begini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya tuh, beliau katakan bahwa hati manusia itu diibaratkan seperti cermin. Jadi kalau cermin itu kemasukan debu di atas permukaan cermin, kalau itu terus dibiarkan, maka cermin itu akan menjadi rusak. Kalau kata orang Betawi, burem. Kagak enak. Kita mau kondangan, udah pakai baju batik segala macam, udah cakep. Begitu ngaca di lemari kacanya burem. Apalagi retak, apalagi pecah. Ketika permukaan cermin dipenuhi dengan abu, maka ketika sinar jatuh di atas permukaan cermin, tidak akan sempurna dipantulkan oleh cermin tersebut. Karena cerminnya kotor, burem. Maka kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjain terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau setiap hari digempur dengan istighfar. Jadi istighfar tuh kanebonya tuh. Kalau kita punya di rumah ada kaca lemari, ada kaca mobil, begitu mau jalan, waduh, abu mulu nih, ambil kanebo. Itu istighfar tuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu kaca bersih. Datang air lagi, sapu lagi sama wafer, itu istighfar tuh. Datang lagi, sapu lagi. Kalau air yang jatuh di permukaan kaca mobil kita makin kenceng, makin banyak, wafernya dikencengin apa dipelanin? Artinya apa? Kalau di hati kita nih ibadah makin males, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan lu baru ajan.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Tarah. Baru qomat tanggung. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bang, masjid lah. Baru bubar pisan. Lama-lama asar baru jam 4, baru setengah 5, baru jam 5, sholat asar setengah 6. Begitu sholat asar setengah 6 ngopi, baru duduk bentaran azan maghrib. Pakai ngomong, dia baru bisa sholat udah maghrib lagi aja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil. Jadi kalau misalnya kita seperti itu tuh, itu buru-buru tuh istighfarnya dicepetin tuh. Artinya dicepetin bukan 3 kali lagi, tambahin lagi. Rasul istighfarnya satu hari, satu riwayat mengatakan 70 kali, riwayat lain mengatakan 100 kali. Rasul yang udah dijamin masuk surga istighfarnya banyak. Setiap keluar nafasnya diiringi zikir. Itu yang udah dijamin masuk surga. Lah kita anak bukan, cucu bukan, ponakan bukan, misanan juga bukan, tetangga bukan juga. Cuman umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Bersyukur orang yang hidup di zaman aku, kata Rasulullah. Beruntung orang yang hidup di zamanku, bisa menatap wajahku, bisa mendengar suaraku, dia berdiri di belakang ketika aku menjadi imam, dia berjihad, berjuang bersamaku. Bersyukur, beruntung, kata Rasulullah. Rasul bilang lagi, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntung, beruntung, beruntung 3 kali. Orang yang belum pernah mendengar suaraku, orang yang belum pernah menatap wajahku, orang yang belum pernah berjihad bersamaku, orang yang belum pernah berdiri menjadi makmum bersamaku. Siapa mereka? Kita nih, umat-umat akhir zaman yang iman kepada Allah dan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena umat akhir zaman, jangan rese. Kalau naik kereta kita dari Gambir ke Surabaya tuh kereta kita gerbong paling belakang, paling ujung banget. Ada 20 gerbong, kita gerbong yang ke-20. Belakang, jangan rese, jangan rusuh, udah ikutin aja gerbong selanjutnya. Kalau kata gerbong selanjutnya begini, ikutin. Insya Allah nggak salah dan nggak salah tujuan, pasti ke Surabaya. Kalau udah gerbong terakhir, rusuh ngedemo masinis mulu. Kata masinis, itu siapa sih gerbong paling akhir? Umat akhir aja, copotin aja. Lepas gerbongnya. Kalau dilepas di kota, kalau di hutan, akan kusut urusan. Allah memerintahkan Jibril. Jibril memerintahkan Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in terus sampai ke ganceng. Jangan rese. Udah ikutin aja. Tuh, ikutin aja terus, ikutin ulama, maksudnya begitu. Makanya salah satu
di sebuah negeri ataupun di mana saja, ketika musibah itu datang beruntun-beruntun, kalau kata orang Betawi itu musibah kayak tasbih putus dari talinya. Ini kita lagi jalan ya dari sana mau kemari, kita nenteng tasbih itu, terus putus talinya. Itu apa namanya tuh? Buyar. Ada lagi bececeran. Ada lagi merutug. Bececeran, merutug, murag ada lagi murag. Iya, kalau murag tuh artinya udah jatuh berantakan tuh kemana-mana. Itu biji tasbih yang satu belum selesai ngegelinding, biji tasbih yang lain udah nyusul. Terus turun. Kan pernah ngerasain ya kalau kita punya tasbih putus kayak gitu ya. Itu salah satu penyebabnya manusia sudah berani melawan syariat Allah, syariat agama. Terus sama, Masya Allah. Salah satunya penyebabnya itu. Dalam kitab Nasaihul Yahud dikatakan seperti itu. Allah akan berikan terus ketika mereka sudah berani melawan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan. Wah, sholat nggak usah madep kiblat, madep mana aja boleh. Puasa nggak usah sebulan, cukup 7 hari, sehari aja cukup. Nah ini kan ngelawan nih. Dan lain sebagainya banyak dah. Wah, itu terus dihajar sama musibah datang terus. Nah itu hadirin yang berbahagia. Maka ketika hati manusia ini sudah dipenuhi dengan nuqtah, dibersihkan, istighfar, banyakin, istighfar banyakin. Nabi Adam aja hadirin yang berbahagia itu istighfarnya luar biasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bukan 10 hari, bukan sebulan itu Nabi Adam baca istighfar itu kepada Allah supaya diampuni segala dosanya. Kan perkaranya Nabi Adam ini kan kesalahannya satu, Pak. Satu doang kesalahan diusir sama Allah dari surga. Lah kita kesalahannya banyak pengen masuk. Coba kita pikir-pikirin. Nabi Adam kesalahannya satu diusir dari surga, istighfarnya bukan setahun 2 tahun. Lah kita yang dosanya banyak, istighfarnya dikit, pengen masuk. Lah saya mah curiga. Takut ada kenalan orang dalam. Kita pikir bener juga ya Allah. Nabi Muhammad yang udah dijamin masuk surga, mohon ampunnya sama Allah banyak banget. Sampai suatu ketika ada doa yang keluar dari WC itu, Ghufranakal hamdu, diawali dengan kalimat istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Sahabat nanya, ya Rasul, kenapa engkau keluar dari WC langsung istighfar, langsung minta ampun? Karena aku merasa bersalah, kata Rasul, ketika aku berada di dalam zamban tersebut, aku tidak berzikir kepada Allah. Itu udah merupakan suatu kesalahan yang besar bagi Rasulullah. Lah kalau kita mah selonong boy baik, setiap keluar napas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa kita contoh tuh pelan-pelan deh tuh, ya. Kita mau kemana aja, naik motor, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi kerja, astagfirullah, 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 astagfirullah. Lagi macul di kebun, lagi ngored, Allah, 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 Allah. Bisa. Warnai setiap langkah, setiap detik kita. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, zikir, ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak.
Allah, 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 Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi, petang, berdiri, duduk, berbaring, zikir. Nggak usah pakai tasbih, nggak apa-apa. Nanti kalau tasbih mah takutnya namanya di jalan naik angkot. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan. Takutnya pengen dikata apa-apa, kan ribet. Di sini aja. Mata boleh merem. Kita duduk di kendaraan. Hati nggak ada yang tahu. Allah, Allah, Allah. Tuh. Orang kalau udah begitu, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang akan diberikan ketenangan di dalam hatinya, ketenangan yang tidak bisa dirasakan dan tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Tuh, orang yang zikir, hatinya tenang. Kenapa bisa tenang? Nah, ini diteliti. Ini ayat, orang yang zikir kepada Allah, kok hatinya bisa tenang? Ini kenapa ini? Kok bisa tenang? Diteliti sama ilmuwan. Namanya Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang. Dia mengambil seluruh benda cair termasuk air dari seluruh penjuru dunia. Ini air, ada molekul air. Dan air ketika dibacakan kalimat-kalimat yang baik, termasuk di dalamnya kalimat-kalimat doa dan ayat-ayat Allah, termasuk zikir di dalamnya, maka molekul air yang ada di dalam air akan membentuk kristal yang sangat indah. Lalu ketika air itu dimasukkan kalimat-kalimat yang jelek, maka molekul air yang ada di dalam air membentuk kristal air yang sangat tidak bagus, rusak, jelek. Maka air terbaik di dunia itu adalah air Zam-Zam, di mana setiap hari, setiap detik selalu dizikirkan oleh orang-orang yang ibadah di Masjidil Haram. Manusia nggak ada, karena COVID-19, malaikat yang zikir, yang tawaf. Tuh. Dia bilang, Masaru Emoto dalam sebuah penelitiannya, bahwa air pada intinya bisa menerima pesan. Tubuh manusia diciptakan oleh Allah ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu unsur airnya luar biasa. Darah, zat cair, dan unsur-unsur cair yang lainnya. Maka ketika dia berzikir, astagfirullah, 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 ini kristal molekul air yang ada di dalam tubuh kita ini akan membentuk kristal yang sangat indah. Sehingga ketika orang membaca Quran, ketika orang berzikir kepada Allah, ketika orang beristighfar kepada Allah, hatinya tenang. Dia ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan. Nah, kalau misalnya hatinya ini udah mulai banyak abu dan nggak pernah dibersihin, nah itu kayak tadi. Maka kita bersyukur, Pak. Kalau kita lagi di mana-mana, di tol, dengar suara azan baik di radio ataupun secara langsung, itu kalau yang hatinya apa namanya itu bersih dari nuktah tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, udah azan. Kita cari rest area dulu. Kita jamaah qashar kalau perjalanan jauh. Langsung yang diingat kewajiban seorang hamba kepada Sang Khalik. Atau kita mau jalan, ayo kita jalan yuk. Tar dulu dong, jam berapa ini? 5:30, dikit lagi maghrib. Kalau kata orang dulu, pamali jalan gini hari. Karena habis maghrib udah kita jalan dah. Langsung yang diingetin kewajiban sholat. Dimanapun berada, yang diingat itu. Kenapa? Sudah terbiasa. Apalagi kalau nggak sholat berjamaah, waduh, rasanya itu bagaimana itu, nggak enak banget pokoknya. Sudah terbiasa. Alhamdulillah.
Lalu kemudian hadirin yang berbahagia, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan. Kita mohon tuh dalam doa itu supaya jasad kita afiah. Jasad kita sehat. Kan kalau udah sehat mah enak para hadirin yang berbahagia. Salat secara sempurna berdiri, berjamaah di masjid, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, enak. Coba kalau diuji sama Allah, nggak usah yang berat-berat dulu dah sakitnya, encok aja. Begitu bangun tidur, Allahu Akbar, ini ngapa pinggang ini tumben-tumbenan? Ini ngapa ini dengkul tumben-tumbenan? Kemarin-kemarin mah enak lah, ini sekarang mulai sakit. Akhirnya nggak bisa sholat subuh berjamaah, nggak bisa sholat zuhur berjamaah, lantaran encok doang kumat. Karena salah makan. Emang juga begitu kan kalau udah aki-aki mah. Nggak kayak zaman dulu kita lagi muda. Main bola di lapangan, jangan kegeremisan, hujan gede aja gak apa-apa kita dulu. Ya Pak ya? Kagak apa-apa, malah senang hujan gede. Sekarang nih udah pada aki-aki. Jangan kata hujan gede, kegerimisan, dari rumah ke masjid, pulang ke rumah, ampeg. Gerimis padahal udah nyari payung duluan, baru gerimis doang. Salah makan, urat pada asam. Salah makan, darah pada naik. Sampai gula-gulanya naik juga. Kok bisa begitu? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya. Orang yang diberikan umur panjang akan dikurangi nikmatnya dikit-dikit. Maka ketika kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon wa'afiyatan fil jasad. Supaya jasad kita afiat, sehat. Ketika kita sehat, pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Permohonan yang selanjutnya supaya waziyadatan fil ilmi, Allah tambahkan kita ilmu. Makanya nuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu seperti ini nih, wajibnya mah kagak bisa, bisanya mah nggak wajib. Yang wajib tuh datangnya. Emang juga berat taklim apalagi subuh. Jangan bapak-bapak yang dekat aja yang datang dari rumah kalau ngikutin hawa nafsu mau berat. Wajibnya nggak bisa, datangnya yang wajib. Wajibnya tidak dosa. Ketika kita hadir di majelis ilmu, itu datang dari rumah tuh wajib tuh. Thalabul ilmi fardhu, wajib. Ketika sudah datang di majelis ilmu, bisanya tidak wajib. Cuman kata orang Betawi, abong. Abong itu apa itu? Masa iya? Ada lagi. Ilokan. Moso sih? Seminggu sekali kita duduk di majelis ilmu, kagak ada yang nyangkut atu-atu acan mah. Kan begitu. Supaya tambahan ilmu. Maka ketika kita berangkat dari rumah untuk hadir di majelis ilmu, baik yang subuh, yang maghrib, yang segala macam, niatkan dalam hati, dalam kitab Ta'limut Ta'lim, niat ya Allah untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri saya. Langkahkan kaki dari rumah sampai ke taklim, lalu pulang lagi ke rumah, itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sholat subuh. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah dari rumah sampai masjid, lalu kemudian dia pulang lagi ke rumah, itu jaminan Allah. Jadi kalau dia mati di saat itu, dijamin oleh Allah masuk surga. Tuh. Makanya berat. Luar biasa. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih berikan kekuatan, alhamdulillah, ilmu, tambahan ilmu. Kenapa harus demikian? Karena semuanya pakai ilmu, Pak. Pakai ilmu semua. Apalagi ibadah.
Kalau nggak ada ilmu, waduh, repot. Bisa tertolak ibadah kita. Sholat ada ilmunya, zakat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, semua pakai ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Supaya berkah rezeki kita. Apa itu berkah? Ziyadatul khair ba'dal khair. Berkah itu bertambah kebaikan setelah berbuat kebaikan. Itu namanya berkah. Kita berbuat kebaikan. Lalu setelah itu Allah tambahin lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Maka itu berkah. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Allah ditambah dan terus ditambah ketika dia mau bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tuh. Berkah rezekinya. Bekerja, berbisnis, mendapatkan keuntungan, lalu keuntungan itu tidak dipakai untuk memperkaya diri pribadi, tapi dia bisa berbagi dengan saudara-saudaranya, dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang du'afa, berbagi. Karena kita ini Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah membuka rezeki seseorang dan menutup sebahagian yang lain. Yang dibuka disuruh bersyukur, yang ditutup disuruh bersabar. Kalau dibuka semua, waduh, repot hadirin. Ini mah Allah rezeki dibuka semuanya, nggak ada yang ditutup, dibuka semuanya. Bapak-bapak kalau mau bawa mobil masuk ke pom bensin tutup. Bang, kok pada santai-santai ya bang? Pom nggak buka ini? Ngapain buka pak? Duit saya banyak. Mau beli nasi uduk di depan. Lah itu kan nasi uduk. Kemana nih tutup? Pok nggak dagang pok? Ngapain dagang bang? Duit saya 4 koper di rumah no. Kiamat nggak kira-kira? Orang bertani di Kerawang di mana-mana nggak mau dia megang pacul lagi. Bang, kagak macul ke sawah. Ngapain macul? No. Duit no di kolong ranjang no. Numpuk. Kiamat kalau dibuka semua, ditutup semua, parah lagi. Maka Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah membuka sebahagian dan menutup sebahagian yang lain. Di situ letak keadilan Allah Subhanahu. Yang dibuka bersyukur, yang ditutup bersabar. Yang dibuka itu keran, jangan ditutup kalau udah dibuka. Ketahuan dibuka, kocorin itu keran air tuh.